Pak Sony mulai nanti malam atau nanti habis sholat subuh berdoa pada Allah Ta'ala. Doa itu sangat gampang sekali. Pertama istighfar, ya kalau langsung menuju pokok persoalan, doa, ya Allah, jika ginjal saya mengecil sehingga menjadikan gagal ginjal, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku, sering menyimpan jengkel kepada istriku. Ustadz, Iya, sudah ada penelpon yang masuk nih Ustadz. boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Bapak siapa dari mana? Bapak Muhammad Sony dari Medan, Pak. Muhammad Sony dari Medan. Ya, langsung sama Ustadz Danu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya, saya punya penyakit gagal ginjal. Menurut dokter, ginjal saya mengecil dua-dua, Pak. Dua-duanya mengecil ya Pak Sony? Iya ya, Pak. Kreatininnya berapa Pak Son? Oh, waktu itu terakhir cukup tinggi juga, Pak. Di atas rata-rata, Pak. Di atas rata-rata. Rata-rata itu 1. Rata-rata normal. Kalau Bapak berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, banyak ini. Waduh, saya terakhir itu udah lupa, Pak. Cuman rata-rata di atas rata-rata, terus asam uratnya juga di atas rata-rata. Oh gitu. Iya Pak Muhammad Sony, saya mencoba menjawab. Kalau gagal ginjal, ini kita anggap gagal ginjal ya, karena dokter sudah memberikan gambaran seperti itu. Pak Sony sudah cuci darah belum Pak Sony? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oh kalau belum biasanya masih di 2 atau 3 atau 4 biasanya itu udah tinggi. Tapi biasanya kalau 4 itu dokter sudah mulai mengarah ke arah mau cuci darah. Begini Pak Sony, kalau memang Pak Sony memang betul-betul mau menjadikan ginjalnya kembali lagi normal seperti semula, walaupun tidak bisa 100%, tetapi mulai bergerak bagus. Saya mohon, ginjal ini sangat berhubungan dengan emosi Bapak Sony dengan istri Bapak. Emosi, baik ini emosi yang disimpan maupun emosi yang keluar. Relatif emosi biasanya ini yang tersimpan, jadi marahnya Pak Sony itu dipendam, ini khususnya ya, pertama dengan istri, yang kedua dengan orang tua. Nah, pertanyaan saya, apakah benar Pak Sony, Pak Muhammad Sony yang dari Medan, sering menyimpan kesal atau jengkel kepada istri atau orang tua? Ini yang mana nih Pak Sony? Pada istri, Pak. Sering sekali ya? Pada istri, Pak. Pada istri. Saya Iya, mau tanya nih Pak Muhammad Sony, maaf Iya, nih, apakah istri Bapak itu agak, maaf ini, agak galak barangkali? Ini maaf ini saya tanyain. Galak sih enggak, Pak. Dia kalau umpamanya ada masalah sering diam, merengut gitu, Pak. Oh, di Medan ada merengut juga ini. Iya, Pak Sony tidak apa-apa, senyum aja Pak Sony. Jadi kalau memang ada masalah banyak diam dan merengut, istilahnya jengkel atau marah yang tersimpan. Saya mohon, ini sudah berlalu bertahun-tahun. Pak Sony, ini saya hanya mengajak Pak Sony mulai hari ini apapun tampang istri, apapun gaya istri, kalau ada masalah mau merengut atau mau marah, maukah kira-kira Pak Sony belajar untuk tersenyum dan tidak emosi, tidak jengkel pada istri? Ini pertanyaan pertama sama Pak Sony. Mau nggak kira-kira Pak Sony? Insya Allah mau, Pak. Insya Allah mau ya. Insya Allah mau, Pak. Jadi kalau melihat istri itu anggap aja umpamanya yang lucu, siapa yang Pak Sony melihat lucu, silakan.
Jadi kalau beliau merengut, Pak Sony senyum aja. Senyum aja santai, senyum aja santai. Kecuali kalau istri keluar dari syariat. Nah ini Pak Sony harus tegas memberikan arahan. Nggak boleh kamu seperti ini, nggak boleh kamu seperti ini karena menyalahi syariat. Seperti itu aja Pak Sony. Dan hati Pak Sony santai. Paham ya Pak Sony ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah doa kepada Allah Ta'ala. Bagaimanapun juga kejengkelan Pak Sony yang bertahun-tahun ini itu akan menjadikan catatan khusus di hadapan Allah. Dan sehingga Allah memberikan ginjalnya Pak Sony mengkerut istilahnya, mengecil kata dokter. Nah untuk mengembangkan lagi Pak Sony mulai nanti malam atau nanti habis sholat subuh berdoa pada Allah Ta'ala, doa itu sangat gampang sekali. Pertama istighfar, ya kalau langsung menuju pokok persoalan, doa, ya Allah, jika ginjal saya mengecil sehingga menjadikan gagal ginjal, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku, sering menyimpan jengkel kepada istriku. Jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosaku kepada istriku, ampuni dosa-dosaku di hadapan-Mu. Kemudian doa itu diulang lagi, astaghfirullahaladzim, diulang lagi, nanti di akhir doa memohon ya Allah, aku mohon agar Engkau berkenan menjadikan ginjalku sembuh normal seperti semula, amin. Dan Pak Sony mohon doa itu ditunggu dengan sabar, mudah-mudahan Allah ridha dengan cepat memberikan kesembuhan pada Pak Sony, amin. Mudah-mudahan manfaat Pak Sony. Amin. Amin, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Sony. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, banyak Iya. sekali Ustadz ya yang Iya. seperti Pak Sony ini. Nah, Ustadz, Iya. ini terkait dengan tema tadi nih Ustadz. Pemirsa banyak yang penasaran nih Ustadz. Ya. Iya, boleh. Seperti halnya tadi ya Ustadz ya, yang banyak terjadi sekarang ini, sampai terjadi tuntut menuntut, terus yang satunya membela diri, yang satunya ngadain acara, yang satunya itu kamuflase dan sebagainya. Kalau sudah semakin rumit begini gimana jadinya nih Ustaz? Ini yang seneng infotainment sebenarnya. Jadi kalau udah kacau begini yang suka itu infotainment ya. Karena banyak lakunya biasanya Iya. gitu. Tapi paling tidak begini. Di dalam Islam memang ada, kalau kita sudah tidak mampu secara perilaku kita mengingatkan, kemudian tidak mampu dengan kata-kata tidak mampu nih ceritanya, kemudian ya dengan hati kita meyakini bahwa dia salah atau dia perlu memang dibetulkan. Kalau memang ini memang menjadikan baik bagi umat, ya kalau saya sih ya ini kalau saya silahkan cobalah minta petunjuk atau petuah atau ini ke MUI lah. Iya. Beliau Jalurnya, kayak Ustaz, ayah ya. kita, Iya, jadi benar. MUI itu kan ayah kita. Kemudian kalau memang rujukan dari MUI itu bagaimana? Baru nanti kalau memang itu mengarah pada suatu kesesatan, mengarah pada suatu penipuan, mengarah pada sesuatu yang ini, silahkan lapor ke polisi. Itu tapi santai, Iya, tidak nggak emosi. emosional. Iya. Karena kalau memang kita menyatakan sesuatu dengan emosional, yang harus kita sadari adalah kita bisa sakit jantung loh nanti beneran. Jadi sesak nafas, jantung, bingung, nah itu kita harus pahami. Tenang saja, jalankan yang normal-normal aja. Kemudian jangan lupa, jadi kalau kita didolimi, merasa didolimi oleh orang lain, memang kita dituntunkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Inilah tuntunan kita. Iya. Jika kita didolimi dengan seseorang, ditipu, diajari sesuatu, ini Allah menyuruh. Qalu salama. Katakan dengan penuh keselamatan. Maksudnya apa? Doakan dia agar dia selamat. Iya. Biarlah Allah nanti yang Iya. ngerjain istilahnya. Biar kita pasrahkan kepada Allah. Kita pasrahkan Subhanahu pada wa Allah, ta'ala. ya betul. Dan ini yang banyak hilang dari diri seseorang. Seseorang, makanya kita mencoba Baik, mengingatkan. terima kasih Ustadz penjelasannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kumandang adzan subuh sudah sayup-sayup terdengar di telinga kita. Saatnya saya undur diri, tetapi pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah lantunan ayat suci berikut ini.